Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, para hadirin dan para pemirsa. Sesi ini adalah sesi interaksi antar pasangan calon. Sebelum kita mulai sesi ini, saya mau mengingatkan kembali kepada para hadirin yang budiman untuk menjaga tata tertib. Jika Anda berdiri dan mengangkat tangan, ada hal-hal teknis yang mengganggu jalannya debat ini. Seperti angka countdown yang tidak bisa terlihat oleh pasangan calon. Jadi sekali lagi saya himbau kerjasamanya. Siap untuk bekerjasama Bapak dan Ibu sekalian? Mudah-mudahan jangan janji palsu ya. Oke, kita jaga komitmen bersama-sama. Suasananya sudah hangat, jadi kita cooling down lah sedikit dari para pendukung. Bapak dan Ibu pasangan calon sekalian, ini adalah sesi interaksi, di mana pasangan calon bisa bertanya kepada pasangan calon lain dan kemudian saling menanggapi. Rule of the game-nya seperti ini. Pasangan A bertanya kepada pasangan B dalam kurun waktu 1 menit. Kemudian pasangan B memberikan jawaban dalam kurun waktu 2 menit. Kemudian pasangan A bisa kembali menanggapi pasangan B dalam kurun waktu 1,5 menit dan kembali lagi ke pasangan B 1,5 menit. Kurang lebih seperti itu rule of the game-nya. Kita mulai dari paslon nomor 1 untuk bertanya ke pasangan nomor 2. Waktu Anda, Bapak atau Ibu, 1 menit dimulai dari Anda menyampaikan pertanyaan. Pak Basuki, Komnas Perempuan menyatakan dari tahun 2015 ke 2016 terjadi peningkatan kekerasan pada perempuan di Jakarta. Di sisi lain, sangat disayangkan sebagai gubernur, Bapak justru melakukan kekerasan verbal atau lisan terhadap perempuan, termasuk memaki, membentak-bentak. Masyarakat luas ikut loh menyaksikan karena ini sudah menjadi video viral di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana bisa seorang gubernur menurunkan tingkat kekerasan perempuan, padahal gubernur itu sendiri adalah pelaku kekerasan verbal. Terima kasih. Baik, bisa ditanggapi paslon 2. Waktu Anda untuk menanggapi Pak 2 menit dari mulai Anda memberikan jawaban. Makanya saya katakan, ini terus menfitnah kalau nggak ada program, yang baik. Ya lebih elegan sedikit. Saya menyadari, tadi pasangan 3 juga katakan, LSM di Jakarta begitu banyak. Kenapa? Karena itulah orang Jakarta lebih terdidik. Makanya tingkat kekerasan pada perempuan di Jakarta, terutama terjadi dalam KDRT rumah tangga, itu begitu tinggi karena mereka berani melapor. Makanya kami, dulu saya dikritik, kenapa mau membangun apartemen di tanah-tanah polisi dan TNI. Sebetulnya kami mau numpang, itu adalah rumah-rumah aman untuk perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dititipkan di dalam mesnya polisi sebetulnya. Itu idenya seperti itu. Lalu katanya saya ada kekerasan pada verbal. Itu satu kasus terus dibesar-besarkan. Itu adalah orang yang jelas mengambil KJP kontan. Tapi coba lihat, buktinya ibu-ibu demen tuh foto sama Ahok sampai ngantri, sampai bayar. Jadi bagaimana bisa orang yang melakukan kekerasan kepada perempuan didatangin? Istri saya udah kabur duluan kali kalau saya keras kepada istri saya. Nah ini tentu saya ingin sekali ya di dalam pilkada ini, janganlah gunakan fitnah-fitnah, contoh-contoh yang membangun opini yang jelek. Mari kita berlomba program demi program. Sangat disayangkan pasangan calon 1 ini programnya ngambang kayak CCTV. CCTV kita sudah punya banyak. Bahkan Ibu Sirvi, mohon maaf nih, ini contoh pejabat yang tidak mau kenal PNS yang golongannya rendah. Makanya kagak kenal ya, ada yang disabilitas. Terima kasih. Baik, baik. Kembali ke pasangan, mohon tenang. Mohon tenang. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sepakat tidak ada yel-yel dalam debat ini.
Tidak ada yel-yel. Jadi saya mohon dengan sangat, jangan ada yel-yel, ya, supaya kondisinya kondusif. Waktu Anda, Pak, untuk menanggapi 1,5 menit, dimulai dari jawaban Anda. Pak Basuki berbicara kita fitnah. Yang jelas itu semua sudah diketahui publik. Viral di mana-mana. Dan itu bukan hoaks. Ada di mana-mana Bapak mempertontonkan kekerasan verbal, lisan terhadap kaum perempuan yang harusnya dihormati. Judgment di depan publik. Bapak tidak ingat bahwa kekerasan verbal seringkali lebih menyakitkan dibandingkan kekerasan fisik. Apalagi ketika dipamerkan ke depan publik, terekam selama-lamanya. Bayangkan kalau itu terjadi kepada keluarga Bapak. Bayangkan kepada keluarga dekat kita. Bagaimana kemudian memiliki integritas untuk mengatakan kita akan melindungi wanita, perempuan, anak-anak. Sulit untuk mempercayai ketika itu yang dipertontonkan kepada publik. Itulah sebetulnya Bapak mengatakan ada banyak program bagus-bagus. Sebetulnya dari program Bapak pun tidak ada yang baru. Saya mengatakan juga CCTV adalah tambahan-tambahan yang baru yang belum semuanya terpasang. Kita tahu tidak ada program satupun yang baru sama sekali. Tetapi kita bertanya di mana goodwill, komitmen, mengatakan ingin meninggikan perempuan ketika Bapak sendiri memaki-maki wanita di depan publik. Baik. Silakan kembali. Saya berikan kesempatan kembali untuk menanggapi pasangan nomor urut 2. Mohon tenang. Dengan segala hormat, saya minta untuk tenang. Debat boleh panas, kepala dan hati dingin-dingin saja, oke? Silakan Pak, waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda menyampaikan jawaban. Begini ya, tadi disampaikan dengan sangat kacau antara satu perempuan, dua perempuan dengan kaum perempuan berbeda. Ketika ada ketidakjujuran untuk mendidik, perlu sekali waktu kata-kata yang tegas dan jelas. Sehingga benar-benar kita akan dididik mempunyai moral yang jujur, moral yang bertanggung jawab. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah, bukankah sekarang Pak Ahok sudah menjadi Basuki? Sehingga proses belajar ini menjadi bagian terpenting bagi kita ya untuk benar-benar melakukan tindakan korektif. Kami betul-betul sangat anti kepada korupsi. Kami sangat anti terhadap penyelewengan. Oleh sebab itu, untuk memberikan pendidikan perlu di Jakarta ada shock terapi supaya masyarakat betul-betul mampu bertanggung jawab. Sekarang data menunjukkan sudah hampir tidak ada lagi penyalahgunaan untuk menggunakan KJP. Tidak ada yang kontan lagi. Artinya apa? KJP betul-betul ditujukan untuk kepentingan anaknya, bukan kepentingan ibunya. Terima kasih. Baik. Kita berikan aplaus kepada pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2 yang sudah berinteraksi. Baik. Mohon tenang. Kami akan berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 2 bertanya kepada pasangan nomor urut 3. Rule of the game-nya sama. Waktu untuk bertanya 1 menit, ditanggapi 2 menit, ditanggapi lagi 1,5 menit, dan 1,5 menit. Silakan, waktu Anda untuk bertanya 1 menit, Pak. Pertanyaannya, 1 menit. Oke. Begini, untuk paslon nomor 3. Kita ingin mengingatkan, kami ingin mengingatkan bahwa di dalam pilkada, janganlah kita obral janji-janji di awang-awang yang tidak bisa dilaksanakan. Ya, kasih masyarakat program-program yang konkret dan pasti bisa dilaksanakan. Kami ambil contoh, ada program dari nomor 3, rumah untuk rakyat. Memiliki rumah tanpa uang muka. Selama 30 tahun, saya ingin tanya sekarang, ya,
di mana rumahnya, berapa ukurannya, siapa yang mendapatkannya, dan apakah itu sesuai dengan peraturan dari Kemenpera. Oleh sebab itu, mari kita berikan yang betul-betul bisa dilaksanakan. Tidak memberikan wacana-wacana yang sulit untuk dilaksanakan. Terima kasih. Baik. Paslon nomor 3, silakan ditanggapi. Waktu Anda untuk menanggapi 2 menit, Pak. Dimulai dari Anda berbicara. Luar biasa. Ini gestur yang kita harapkan sebenarnya. Silakan. Ada penurunan kualitas hidup tuh salah satu. Kualitas hidup tuh ada. Benar, iya benar. Enggak apa-apa. Enggak. Tapi beban untuk membayar down payment itu besar sekali. Saya masih KPR sampai sekarang merasakan betul bagaimana mencari uang untuk bisa membayar down payment. Nah, jadi kita bukan mau membangun perumahan, tapi kita mau menyiapkan fasilitas kredit untuk warga Jakarta agar mereka bisa memiliki rumah. Rumah ini cuma saja, silakan mereka buka. Tetapi dengan menggunakan skema ini, maka warga bisa menabung. Persoalan ini, mereka menabung selama 6 bulan dan selama menabung itu konstan. Mereka bisa memiliki saldo sebanyak 10%. Di dalam 6 bulan, sesudah itu, maka mereka berhak mendapatkan kredit tanpa uang down payment. Dengan cara seperti itu, warga Jakarta bisa Ini sebenarnya pas lagi dia mulai ini kan saat relax nih buat kita. punya aset namanya Bank DKI. Dan Jakarta ini kalau di total aset yang dimilikinya lebih dari 1.000 triliun. Kalau Tiap keluarga dihitung, satu orang jika dibagi rata-rata 1.000 triliun dibagi 10.150.000 penduduk di Jakarta, apa yang terjadi? Kira-kira 100 juta per orang. Izinkan warga Jakarta merasakan aset 100 jutanya dalam bentuk down payment 0 rupiah. Terima kasih. Baik. Silakan pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit, Pak. Dimulai dari Anda menyampaikannya. Mohon tenang. Memang masalah 1 menit jadi masalah. Sebetulnya kenapa Mas Jarod tanya soal perumahan? Kita bicara meningkatkan kualitas hidup warga DKI. Salah satu adalah tersedianya perumahan. Jadi saya koreksi. Nah yang kami tanya, kalau seandainya bangun rumah susun ukuran 36 saja, itu kira-kira 300 juta. Kalau tanpa DP saja, tanpa bunga saja, diangsur oleh rakyat Jakarta, warga DKI, 30 tahun, itu harus mengeluarkan 833.000 per bulan. Ini masalah buat orang yang gajinya pas-pasan 3 juta. Karena komponen kebutuhan hidup layaknya nggak ada. Makanya kami memberikan solusi untuk orang yang gaji di bawah itu disediakan rumah susun, nggak usah sewa. Hanya bayar 5.000 sampai 10.000 per hari sebagai iuran gotong royong. Jadi belum lagi kita berbicara apakah boleh DPRD izinkan ngutangin warga 30 tahun, itu udah ganti berapa kali gubernur. Belum lagi perbankan maksimal hanya kasih 15 tahun. Kalau dibilang subsidi pun, subsidinya mau subsidi di mana? Mau bangun 1 juta 300 juta, mau bangun berapa? 10.000, 3 triliun. Uangnya dari mana dikasih begitu? Nggak bisa. Jadi itu yang kami maksudkan. Terima kasih. Baik. Silakan ditanggapi kembali. Waktu 1,5 menit. Dimulai dari Anda mohon tenang. Tidak ada yel-yel dulu ya. Silakan, Pak. Tugas pemimpin itu adalah mencari solusinya. Warga Jakarta menginginkan perumahan. Saya diminta Mas Anies, bro, tolong hitungin deh bro. Cukup nggak kalau misalnya tanpa DP? Kalau kita tarik pakai skema mirip-mirip seperti HDB di Singapura. Saya ini kebetulan backgroundnya keuangan. Saya memiliki pengalaman. Dan pengalaman saya hitung, kalau kita tarik ada pinjaman yang sangat jangka panjang, dan jumlah down payment-nya itu kita bisa tekan, kita bisa memberikan sebuah kesempatan
bagi warga Jakarta untuk memiliki mimpinya, yaitu rumah yang selama ini mereka idam-idamkan. Banyak sudah dijalankan skema-skema ini di negara lain. Bagaimana skema perbankan bekerja sama dengan skema pembiayaan yang betul-betul jangka panjang. Saya membangun infrastruktur, kita panjangin pembiayaannya. Dan pembiayaan kalau panjang itu kita bisa turunkan down payment. Karena sekarang warga Jakarta sudah saatnya bisa menikmati mimpi mereka. Mimpi bahwa selama ini, mimpi mereka hanya memiliki kendaraan bermotor. Sekarang bisa naik kelas. Mereka bisa memiliki rumah sendiri. Itu yang mereka selama ini harapkan. Saya punya hitung-hitungannya, kita punya pengalamannya, kita akan hadirkan warga Jakarta kesempatan untuk memiliki rumah sendiri. Di situ adalah kunci kesuksesan seorang pemimpin, memberikan solusi untuk warga Jakarta. Baik. Baik. Terima kasih pasangan nomor urut 2 yang sudah bertanya dan ditanggapi oleh pasangan nomor 3. Kok masih ada yel-yel? Katanya sepakat tidak ada yel-yel tadi. Mohon tenang, mohon tenang. Kita lanjutkan. Sekarang giliran pasangan calon nomor urut 3 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami silakan waktu Anda untuk bertanya, Pak. 1 menit. 3 ya, tanya. Ke 1. Ya. Saya bertanya untuk Ibu Sylvie karena ini terkait dengan Satpol PP. Bu. Satpol PP salah satu institusi yang paling ditakuti oleh para pedagang kaki lima, oleh warga. Karena kehadirannya sering justru menakutkan, kehadirannya mengancam. Dengar Satpol PP takut, khawatir. Ibu Sylvie sebagai salah satu sebagai orang yang pernah berpengalaman memimpin, bila kami gubernur, apa nasihat Ibu pada kami untuk memimpin mengelola Satpol PP? Terima kasih, silakan. Baik, waktunya sangat efisien. Waktu Anda, Bu, untuk menjawab. Kalau benar Ibu, waktunya 2 menit. Silakan. Pak Anies, pas betul Pak Anies menyampaikan bahwa saya memang pernah menjadi PLT Kepala Satpol PP. Pada saat itu Pak Joko Widodo yang mengangkat saya sebagai PLT. Jadi memang Satpol PP ini bisa kok dikelola secara humanis. Sebagai bukti bahwa ketika PKL ini mestinya digusur, tapi saya mengatakan jangan digusur, ini ditata. Saya punya contoh konkret, bisa lihat di Jalan Sabang, itu ada yang namanya Kampung 5. Itu terbaik PKL dengan food security-nya yang higienis, itu se-Asia tahun 2010. Kemudian kalau kita jalan-jalan ke Menteng loh, itu di Jalan Sidoarjo, itu berantakannya, kemudian kita kelola. Sampai sekarang rata-rata kalau pulang dari debat kampanye langsung makan-makan di sana, sangat higienis. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita memimpin itu dengan hati. Dan saya yakin betul pada saat kita memimpin dengan hati dan kita tahu, kita ikuti programnya, tapi tetap ada ketegasan. Dan saya bersyukur saya mendampingi seorang gubernur yang luar biasa, Mas Agus, ahli soal keamanan. Saya minta Mas Agus untuk menjawab bagaimana strategi mengatasi keamanan dengan Satpol PP-nya. Silakan Mas. Satpol PP harus diberdayakan sesuai dengan tupoksinya. Tugas pokok dan fungsinya yang memang membantu gubernur untuk melakukan penertiban terhadap hal-hal yang memang mengganggu lingkungannya. Tetapi bukan untuk mengusir PKL tanpa manusia, tidak dengan manusiawi. Justru sebaliknya, PKL harus diberdayakan dengan sebaik-baiknya karena itu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Dan Satpol PP benar-benar harus kita gunakan untuk mendukung hal-hal yang lain. Baik, waktunya habis. Terima kasih, Pak. Ditanggapi waktu Anda 1,5 menit. Kami silakan. Mohon tenang. Mohon tenang. Silakan. Terima kasih Bu Sylvie. Kami berjalan di 267 kelurahan dan memang kami melihat seperti cerita Bu Cecep. Bu Cecep ini adalah pengusaha bahan bangunan di Berlan. Dia khawatir sekali bahwa lahan usahanya itu tidak berkelanjutan
karena setiap kali, kerap kali Satpol PP hadir. Nah, kami melihat bahwa betul kita harus memimpin dengan hati. Tapi yang kita ingin sampaikan adalah sebuah program pemberdayaan. Bagaimana kisah-kisah seperti Ibu Cecep, kisah-kisah seperti Ibu Awi yang berjualan bir peletok, yang nanti akan menghiasi pariwisata syariah malam kita, itu bisa kita berdayakan. Kita punya program OKOC. OKOC itu adalah kredit khusus untuk perempuan. OKOC bisa mengangkat pemberdayaan dari perempuan. Bagaimana skill, jejaring, dan akhirnya permodalan itu kita bisa hadirkan untuk mereka. Kesejahteraan adalah salah satu yang diinginkan oleh para pedagang kaki lima. Sementara kita juga tahu mereka ini ingin juga tertib. Mereka ingin ikut kok program pemerintah. Tapi mereka ingin diberikan lokasi binaan. Sebuah pemberdayaan yang memberikan mereka akses terhadap lahan usaha, akses terhadap pemberdayaan, dan juga akses terhadap permodalan. Kami akan hadirkan itu 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan untuk tidak mengangkat tangan ketika paslon menyampaikan jawaban atau bertanya. Jika itu tujuannya mengganggu, sangat tidak pantas tentunya. Jadi mohon sekali lagi untuk tidak mengangkat tangan atau menyampaikan yel-yel, Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat. Saya berikan kesempatan untuk menanggapi pasangan calon nomor 1. 1,5 menit waktu Anda, Pak. Memang membutuhkan kreativitas, imajinasi dalam melakukan berbagai hal untuk menata lingkungan sehingga lebih tertib, lebih higienis, lebih manusiawi, dan lebih menguntungkan. Menjadi daya tarik tersendiri bagi kota Jakarta. Inilah seharusnya dimiliki oleh pemimpin di Jakarta. Kalau hanya sekedar menggusur, saya pikir tidak perlu ada pemimpin yang benar-benar memiliki visi ke depan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menata itu dengan baik di lokasi yang kita siapkan. Pembinaan, pemberdayagunaan PKL tadi, termasuk komunitas yang ada di masyarakat kita. Semuanya harus tumbuh bersama-sama. Jangan sampai yang lemah selalu kalah, yang lemah pasti tergusur. Sedangkan yang memiliki kemampuan, dia bisa berada di atas segalanya. Ini tidak adil. Pembangunan di Jakarta harus berkeadilan. Dan dalam menggunakan birokrasi kita, termasuk tangan-tangan yang ada di dalam Pemprov DKI Jakarta, termasuk Satpol PP, itu juga harus menggunakan logika dan hati nurani yang baik. Memang terkesan klise, tetapi inilah esensi dari kepemimpinan. Kepemimpinan pada akhirnya adalah bagaimana mempengaruhi orang lain secara ikhlas mengikuti kita. Dan inilah harusnya yang kita lakukan. Bukan hanya dengan kekuasaan, kekerasan, atas nama pembersihan dan penertiban, kemudian kita menggusur mereka selama-lamanya, menyakiti mereka dan menghadirkan trauma. Ini tidak benar dan harus kita rubah. Baik. Silakan. Sesi ini berakhir, tapi masih ada sesi selanjutnya. Interaksi antar pasangan calon dengan pasangan calon lainnya. Tetaplah bersama kami di debat final Pilkada DKI Jakarta 2017.